Hai guys, nah jumpa lagi nih di Ayo Jalan. Kali ini gue yang bawain nih Aryo Benazar. Kali ini gue nginepnya agak berbeda karena gue tadinya tuh nginepnya maunya tuh di Yellow Hotel yang tipe suite. Nah tapi karena lagi pandemi gini dan satu manajemen juga, nah akhirnya kita tuh dipindahin ke Haris Vertu. Nah tipe kamarnya tuh tipe kamar suite. Kebetulan kita dapat di lantai 28, kamar 2805. Yuk kita masuk. Oke, nah gue udah masuk ke dalam kamarnya. Nah, langsung nih di sebelah kanan gue ada minibar beserta kelengkapannya. Ada aqua, gelas. Terus ada ini untuk masak air panas. Terus ini untuk es batu. Nah, ini untuk bikin espresso nih, mesin untuk bikin espresso. Nah, di sini juga tersedia, biasanya sih ada espressonya tuh dari Excelsior. Nah, di sini ada laci-laci nih, tapi kosong nih kayaknya ya. Kosong, oke. Nah, di sini ada apa namanya? Mini lemari es tuh. Kebetulan gue lagi bawa makanan. Jangan lupa ya order donat gue. Nah, terus di sini juga ada cermin untuk ngaca-ngaca nih, setengah badan portrait. Nah, di sini tempat taruh kartunya. Kemudian di sini tuh ada full body mirror. Ya cukup lah ya untuk ngaca sendiri gitu. Nah kemudian di sini tuh kebetulan gue dapatnya kamarnya tuh kayaknya ini emang tipenya harusnya yang keluarga ya. Jadi apa namanya, di sini ada connecting door-nya gitu. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada orang di sebelah. Nah yang udah gue bilang dari awal, gue tuh nginepnya di tipe suite. Nah ini kamarnya menurut gue mewah banget sih. Nah kebetulan nih setelah dari connecting door, di sini ada dining table, ada 2 kursi, terus ada telepon, terus ada apa namanya saklar untuk ngecas, terus ini ada AC-nya nih. Wah, mantesan AC-nya panas ya. Terus ada lampu nih, lampunya lucu ya. Gitu. Nah ini karena tipe suite, kamarnya tuh gede banget. Di sini tuh terbagi atas 3 ruangan nih. Nah yang pertama nih ada living room. Di sini ada sofa yang empuk banget. Aduh. Kemudian ada apa namanya, kamar utama dan kamar mandi beserta wardrobe. Gitu. Nah di sini tuh ada sofa nih untuk bisa nonton-nonton. Tuh. Ada mejanya. Kemudian ada apa namanya, working table gitu. Ini kayaknya semuanya marmer nih. Tuh, ini marmer semua. Nah, setelah ngelihat living room-nya, nih kita lihat ya view-nya apaan nih. Wow, panas banget tapi. Tuh, view-nya arah ke kota ya, guys. Tuh, aduh, susah. Tuh, begitulah pemandangan kota Jakarta. Tuh, kalau ke sana arah ke kota. Arah ke kota, ke Glodok dan sekitarnya. Nah selanjutnya nih kita masuk ke dalam kamar mandinya ya. Ini dia. Oke nih, sebelum ke kamar mandinya, di sini tuh connecting sama ruangan wardrobe ya. Di sini tuh ada bathrobe untuk apa namanya, habis berenang. Kemudian ada gantungannya, ini ada banyak, ada 5 kurang lebih. Kemudian di sini ada safe deposit box yang bisa digunakan. Ada hair dryer juga. Kemudian di sini ada tempat untuk sepatu nih guys. Nih di sini ada tempat untuk sepatu. Kemudian di sebelah kanan gue nih ada meja setrikaan gitu, karena ini hotelnya suite kan, jadi apa namanya, mungkin customernya tuh apa namanya, eksekutif muda atau misalkan orang kantoran, orang-orang penting gitu. Di sini juga dilengkapi sama setrikaannya tentunya. Kemudian ada laundry bag dan ada apa namanya, matras yoga nih gitu. Oke. Nah di bawahnya nih gue dapat 2 pasang sendal Haris Vertu nih yang kece banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang kamar mandinya. Nah di sini tuh ada bathtub yang cukup besar sesuai sama judulnya, ini kamarnya suite ya. Di sini tuh ada kayu mungkin untuk sambil kerja, sambil ngopi-ngopi, sambil minum-minum atau makan. Nah di situ juga ada kerannya nih yang lucu, bisa panas dingin. Kemudian di sini ada tempat sampah.
Nah, di sini karena tipenya suite, ininya ada dua, wastafelnya ada dua ya, gitu. Terus di sini ada yang lucu nih guys, nih. Ini ada for and him. Ini isinya tuh peralatan mandi ya, peralatan mandi. Oke. Nah, kemudian di sini ada gelas dua juga karena apa? Untuk pasangan mungkin ya. Terus ada hand soap, ada apa namanya? Sabun batang. Kemudian di sini ada kaca yang cukup besar. Cukup besar nih. Selebar gue nih ya kacanya tuh. Kemudian di sini ada kaca untuk apa namanya untuk make up kali ya, untuk make up tuh kayak gitu, jadi lebih detail. Nah selanjutnya habis dari tempat cermin yang tadi ini, kemudian di belakang gue ini ada tempat pup sama tempat kamar mandi. Nah kita masuk yuk ke dalam kamar mandinya. Nah pas di handle pintu nih ada keset ya, udah ada keset. Kemudian nih pas masuk di sebelah kiri WC-nya ada telepon, terus ada handuk nih, ada handuk satu, ada tisu standar ya, standar kamar mandi. Nah terus di sini penting nih ada gantungan untuk buang air kan, pasti kan buka celana, buka rok gitu. Nah by the way di sini tuh kamar mandinya tuh udah di blur, jadi lebih private ya, lebih private. Biar pupnya tuh bisa konsentrasi gitu. Nah karena di sini kan kamar mandinya kan langsung berhadapan ke ruang tidur kan, kacanya tuh transparan. Jadi mungkin untuk yang honeymoon nih, ayo dong nginep-nginep di sini gitu, mumpung lagi murah. Nah by the way nih, sebelum kita ke kamar tidur, kita masuk dulu ke shower roomnya. Nah, shower roomnya nih pertama nih juga di sini ada handuk nih guys, ada handuknya satu. Kemudian kacanya udah di blur juga nih. Jadi antara tempat pup sama shower room nggak bisa saling lihat-lihatan nih. Nah, kemudian di sebelah kanan gue di sini ya biasa ya, ada conditioner, sampo sama shower gel gitu. Nah ini juga showernya ada dua nih, jadi ada yang rain shower, ada juga yang handle gini nih, ada yang handle dan otomatis ya bisa panas dingin lah ya. Oke, nextnya nih setelah kita lihat tadi ada wardrobe, ada ruang living room sama kamar mandi secara keseluruhan. Oh ya by the way nih, nah ini kamar mandinya tuh ada dua pintu masuk ya guys. Nah ini ada yang langsung dari kamar tidur utama, sama ada yang langsung nih dari ruang tamu. Barangkali ada tamu-tamu yang langsung pengen sini tanpa mau masuk kamar mandi bisa juga nih, jadi lebih private gitu. Nah di sini penyekatnya tuh antara kamar tidur dan kamar mandi ini kaca ya, kaca bener-bener kaca, tapi bisa ditutup kok, bisa ditutup untuk lebih privacy. Nah kemudian kita masuk ya kamar mandi Kemudian kita masuk ya kamar tidur. Ya, kamar tidur. Wah lu deket banget sih nyorotnya. Gitu. Nah, udah nih. Nah, udah sampai nih di kamar tidurnya. Kamar tidurnya ya ampun bagus banget, gede banget. Nih, aduh enak banget. Nah, by the way ini kamar tidurnya kayaknya ukuran kasurnya itu queen ya. Nah di sini ada 4 bantal seperti biasa. Kemudian di sini yang unik ada alarm nih, ada alarm, ada jam beserta alarm. Di sini juga ada lampu. Tuh, pokoknya ada lampu ini untuk baca-baca gitu. Kemudian di sini ada di bawahnya nih karena tipe suite jadi ada karpetnya, mungkin untuk lesehan gitu. Dan di sini juga ada yang unik juga ada air conditioner controller, ada remote AC-nya gitu secara terpisah ya dari ruang living room dan ruang tidur ini gitu. Dan di sini juga ada 2 TV. Jadi yang tadi tuh yang ada di living room sama di di ruang tidur ini gitu. TV-nya ini kira-kira ukurannya 40-an ya, 40 inch gitu. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke sebelah sini. Ya, ada kursi nih, ada kursi untuk santai-santai, bisa sambil lihat ke pusat kota Jakarta. Tapi agak backlight ya. Ya udah biarin aja.
Nah, terus di sini ada telepon lagi nih, ada telepon lagi untuk apa namanya, local calls atau room dining dan lain-lain. Nah, terus di sini kamarnya juga private nih, karena bisa memisahkan antara ruang apa namanya, ruang living room beserta ruang tidurnya. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih ada pintu. Nah, di sini sebenarnya ada pintu. Tuh, jadi bisa lebih private gitu. Sebelah sana juga ada pintunya juga gitu. Nah, ini adalah penampakan sarapan pagi ini. Jadi untuk sarapan kali ini tuh kita sebelumnya udah disuruh pilih menu pada saat kita check-in di reception kemarin. Jadi ada dua pilihan menu. Yang pertama adalah American breakfast, dimana kalau untuk American breakfast ini kan ada omelet, terus ada sosis dan sebagainya. Terus ditambah lagi satu menu pendamping, yaitu nasi goreng. Yang kedua adalah continental breakfast. Kalau ini lebih banyak ke donat-donatan dan roti-rotian sih. Terus didampingi dengan mie goreng. Sebetulnya selain mie goreng dan nasi goreng juga ada pilihan lain seperti bubur ayam dan soto. Cuman nih yang agak aneh, karena ini harusnya kan untuk 2 porsi, tapi untuk jus dan buahnya gue dikasihnya cuma 1 porsi. Akhirnya kita minta lagi 1 yang belum datang. Oke guys, nah ini kesimpulan dari gue nginep di Harris Fairtu Jakarta. Nah awalnya nih gue nggak nyangka banget nih akan nginep di Harris Fairtu Jakarta, karena sebelumnya gue tuh bookingnya di Yellow Hotel, which is tuh 1 gedung dan 1 manajemen. Tapi sewaktu gue datang, gue diarahkan untuk masuk ke lobbynya Harris Fairtu di lantai 5. Nah kemudian pas proses check-innya berjalan dengan cukup baik. Tanpa ada antrian yang panjang. Nah, pas saat check-in, nah gue di upgrade kamarnya ke kamar Harris Fairtu. Nah, sebenarnya kan Harris Fairtu dengan Yellow Hotel itu berbeda ya. Nah, kalau ya Yellow Hotel itu kan lebih ke hotel budget. Sedangkan kalau yang Harris Fairtu ini dia tuh lebih ke bisnis hotel. Jadi alasannya kenapa gue dipindah ke Harris Fairtu, karena Yellow Hotel itu ternyata udah close dari bulan April 2020 karena pandemi ini ya, udah pada tahu semua. Nah, jadi semua yang booking di Yellow Hotel mulai dari April itu sampai dengan detik ini akan dipindah ke Hotel Harris Fairtu gitu, sesuai dengan bookingan mereka. Nah, kebetulan gue waktu di Yellow Hotel emang gue bookingnya tuh ke tipe kamar Yellow Hotel yang suite. Nah, jadi gue dapatnya yang suite gitu. Tapi ini merupakan upgrade yang cukup jauh sih menurut gue, karena pas gue booking itu gue beli hanya Rp600.000 untuk di Yellow Hotel yang suite. Sedangkan kalau yang ini dengan hari yang sama, tanggal yang sama, Harris Fairtu yang suite ini 1,2, jadi bedanya 2 kali lipat guys. Nah, disclaimer ya guys, sebelumnya itu gue sama sekali nggak tahu akan dipindahkan ke Hotel Harris Fairtu, karena pas gue booking ya udah gue kayak melalui proses booking lewat Yellow Hotel gitu, karena gue kan booking kan lewat online travel kan, Traveloka gitu. Nah, pas sampai di sini justru gue diarahkan ke Hotel Harris Fairtu. Sebenarnya nih guys, gue tuh agak sedikit kecewa dengan dipindahkannya gue ke Fairtu gitu. Karena kan sebelumnya kan gue pengen nyobain tipe kamar di Yellow Hotel yang suite gitu. Nah, for your information, ini tuh yang di Hotel Yellow ini dia tuh tipenya tuh baru yang untuk yang suite ini. Karena gue udah pernah kesini beberapa tahun yang lalu tuh nggak ada, kayak mungkin baru setahunan ini kali ya gitu. Jadi gue pengen nyobain gitu. Tapi ya pas gue check-in, justru gue mendapatkan tipe kamar yang sama dengan di Yellow Hotel gitu, yang sama-sama suite gitu, which is ini 2 kali lipat harganya dibanding dengan yang gue booking di Yellow Hotel gitu. Nah, untuk berikutnya pas gue check-in, gue check-in pukul 12:30 siang. Nah, 12:30 siang ini udah nggak begitu
masih nggak begitu antri sih gitu. Nah, terus proses check-in-nya berjalan dengan lancar. Mereka juga udah menggunakan iPad, jadi tidak menggunakan pulpen dan kertas lagi. Nah, pada saat check-in ini, gue ditanya apakah gue udah pernah nginep di sini sebelumnya gitu. Terus juga setelah itu ya ngisi-ngisi biodata, data, dan nomor telepon dan lain-lainnya. Kemudian gue disuruh memilih menu. Nah, karena di Jakarta ini kan lagi PSBB nih, by the way, sekarang ini kan di akhir September ini sampai nanti awal Oktober ya, mudah-mudahan nggak diperpanjang ya, amin ya. Nah, terus gue disuruh milih menu nih. Nah, menunya tuh yang tadi udah ada di video, yaitu pilihannya tuh di American Breakfast atau di Continental Breakfast gitu. Nah, diikuti dengan makanan Indonesia, ada mie goreng, nasi goreng, maupun bubur ayam. Setelah proses check-in-nya ini selesai, gue tuh langsung ke kamar ya guys, untuk masuk kamar, naruh-naruh barang. Nah, di sini tuh kamarnya tuh sangat luas sekali, menurut gue bersih, tapi sayangnya tidak disediakan disinfektan maupun hand sanitizer di dalam kamar ini, karena ini kan sebenarnya kan hotel bisnis kan ya, dan bukan hotel budget gitu. Harusnya mereka tuh bisa menyediakan hand sanitizer dan segala rupanya itu untuk kebersihan customernya di kamar ini gitu. Nah, kamar ini cukup luas ya, jadi kamarnya itu terbagi sama kamar utama yang pastinya, terus living room, nah kemudian kamar mandi yang cukup luas dibanding sebelumnya kan gue pengennya di Yellow Hotel ya. Bathtubnya juga cukup luas, kamar mandinya cukup luas, yang ada di sesuai yang ada di video inilah. Selanjutnya di kamar ini tuh udah menggunakan AC sentral ya guys. Jadi AC sentralnya itu terbagi dengan 2 remote. Jadi remote pertama ada di living room beserta ruang minibarnya. Kemudian AC yang kedua tuh ada di kamar utama gitu. Tapi menurut gue udah setel ke 5 derajat, ini kayaknya nggak dingin banget gitu. Jadi ya masih oke lah, masih sekitar kalau kayak di AC rumah gitu masih kayak 20 derajatan gitu ya, 19-20 derajat gitu. Terus kemudian untuk kebersihannya sendiri di kamar itu cukup bersih, cukup nyaman, semua juga tertata dengan baik. Terus ini kan karena gue di lantai 28, nah by the way di hotel ini tuh maksimal tuh ada 29 lantai gitu. Nah, jadi gue mendapatkan view yang sangat bagus. Oke, kekurangan selanjutnya, nah public area-nya ini semuanya tuh tutup ya guys. Jadi baik kolam renang, gym area maupun spa-nya gitu. Tapi gue memiliki sedikit video yang ya oke lah bisa kalian lihat gitu, dari itu emang tutup gitu dari pihak hotelnya, dan itu pun gue nge-shootnya, ngambil gambarnya itu dari smoking area gitu, di bagian lobby bagian luarnya gitu. Nah, kemudian yang pasti nih gue karena ada di lantai 28 Kak, gue mendapatkan view kota Jakarta yang sangat bagus gitu. Dan di sini tuh jendelanya besar-besar guys. Jadi karena gue senang dengan hotel maupun gedung yang kacanya besar-besar, jadi gue cukup puas sih dengan pemandangan dan view di kamar hotel ini. Oke guys, cukup sekian dari gue gitu. Kalian komen dong di bawah, kira-kira gue perlu nge-review hotel apa lagi gitu, dan kekurangan-kekurangan apa sih yang gue harus perbaiki di review-review gue ini gitu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.